Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar generasi khairul ummah? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma darsunal an adabul Islam. Sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ista'dadana. Duduk yang rapi dan angkat kedua tangannya. Sikat berdoa. Doaan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu dan telah kucukupkan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Shadaqallahul azim. Ya, hari ini kita akan belajar tentang 10 waktu mustajab ketika berdoa. Sekali waktu mustajab untuk berdoa kepada Allah. Jika kita berdoa pada waktu-waktu mustajab tersebut, maka peluang terkabulnya doa lebih besar dibandingkan pada waktu-waktu selainnya. Setelah sebelumnya kita belajar tentang adab berdoa, hari ini kita akan belajar tentang 10 waktu mustajab untuk berdoa. 10 waktu mustajab ini adalah waktu yang mudah kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Mudah pula kita amalkan. Selain 10 waktu mustajab ini, tentu ada banyak waktu-waktu mustajab lainnya. Insya Allah di lain kesempatan kita akan mempelajari dan mengamalkannya. Yang pertama, waktu mustajab berdoa yaitu pada sepertiga malam terakhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfi al-lail al-akhir, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun." Yang artinya, waktu yang mana Allah sangat dekat dengan seorang hamba adalah pada malam yang terakhir. Oleh karena itu, jika kamu sanggup berada pada waktu itu sebagai orang yang berzikir kepada Allah, maka lakukanlah. Hadits riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat istimewa untuk melakukan salat tahajud dan berdoa kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila." Yang artinya, bangunlah untuk melakukan salat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, seperduanya, atau kurangi dari seperdua itu sedikit. Quran Surat Al-Muzammil ayat 2 dan ayat 3. Allah Ta'ala juga berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda." Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Kapan waktu sepertiga malam terakhir itu? Waktu malam dihitung sejak tenggelamnya matahari, yaitu sejak waktu maghrib itu sudah dimulai waktu malam, hingga berakhir pada saat terbitnya fajar, yaitu pada waktu subuh. Jika waktu maghrib kira-kira pukul 18.00 dan waktu subuh pukul 4.00 dini hari, berarti waktu malam ada sekitar lebih kurang 10 jam. Pertengahan malam berarti jam 11 malam kira-kira. Sedangkan sepertiga malam terakhir berarti dimulai kira-kira jam 00.30 dini hari. Yang kedua, waktu mustajab untuk berdoa yaitu pada akhir sholat fardu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'a rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, أي الصلاة أفضل؟ قال جوف الليل الأوسط. قال أي الدعاء أسمع؟ قال دبر المكتوبات." Yang artinya, seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut bertanya, "Salat apa yang paling baik?" Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Salat di tengah malam."
Lalu laki-laki tersebut bertanya kembali, doa apa yang paling didengar? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu doa di akhir salat fardu. Doa berikut dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat fardu. Doanya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila ardhalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Arti dari doa ini yaitu, ya Allah, aku meminta perlindungan padamu dari sikap pengecut di medan perang, dari jeleknya keadaan di masa tua, dari godaan dunia yang menggiurkan, dan dari siksa kubur. Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 2822. Yang ketiga, waktu mustajab berdoa adalah di antara waktu azan dan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamah." Artinya, doa di antara waktu azan dan iqamat tidak tertolak. Hadits riwayat Tirmidzi. 4. Waktu mustajab berdoa yaitu pada satu waktu di setiap malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu wa dzalika kulla lailatin." Yang artinya, sesungguhnya di malam hari ada satu waktu. Jika bertepatan waktu itu, ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah, meminta kebaikan dalam perkara dunia maupun akhirat, maka Allah akan kabulkan doanya. Waktu itu terjadi pada setiap malam. Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 5. Waktu mustajab untuk berdoa yaitu pada saat turun hujan. Hujan adalah rahmat dan nikmat dari Allah Ta'ala. Di antara nikmat dari turunnya hujan adalah doa pada saat turun hujan tersebut adalah doa yang mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thintani ma turaddani ad-du'a'u 'inda an-nida' wa tahta al-matar." Ada dua doa yang tidak tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan ketika hujan turun. Hadits riwayat Al-Hakim nomor 2534. Yang keenam, waktu mustajab untuk berdoa pada waktu ashar di hari Jumat. Hadits dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alu Allah 'azza wa jalla fiha khairan illa a'tahu iyyahu wa hiya ba'da al-'asr." Yang artinya, di hari Jumat terdapat satu waktu di mana jika ada seorang hamba yang muslim yang memanjatkan doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, maka Allah akan berikan apa yang dia minta. Waktu itu adalah setelah asar. Hadits riwayat Ahmad. Yang ketujuh, waktu mustajab berdoa yaitu ketika sujud dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru ad-du'a." Yang artinya, keadaan yang paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah berdoa ketika sujud dalam salat. Hadits riwayat Muslim. Yang kedelapan, waktu mustajab berdoa yaitu ketika terbangun dari tidur di tengah malam kemudian berzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'arra min al-laili faqal la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Thumma qal Allahumma ighfir li aw da'a istujiba lah fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuh." Yang artinya, barang siapa yang bangun di malam hari lalu mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian dia lanjutkan dengan berdoa, Allahumma ighfirli, atau ia berdoa maka doanya akan dikabulkan oleh Allah.
dan jika ia berwudu dan kemudian dia salat, maka akan diterima salatnya. Hadits riwayat Al-Bukhari dan Tirmidzi. Makna dari doa tersebut yaitu tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, miliknya kerajaan dan miliknya pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah Maha Besar, dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Kemudian ia lanjutkan dengan berdoa meminta ampunan kepada Allah, Allahumma ghfirli, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku. Yang kesembilan, waktu mustajab untuk berdoa yaitu ketika seseorang tidur dalam keadaan bersuci, kemudian dia terbangun di malam hari dan berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yabitu ala dhikrin tahiran fayata'arru min al-laili fayas'alu Allah khairan min ad-dunya wal akhirah illa a'tahu iyyahu." Yang artinya, seorang muslim yang tidur setelah berzikir dan dalam keadaan suci, lalu ia bangun di malam hari, kemudian berdoa kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Hadits riwayat Abu Dawud. Yang terakhir, yang ke-10, doa mustajab adalah dengan menyertakan doa kita dengan doa Nabi Yunus setiap kali kita berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watu Dhunnun idh da'a wa huwa fi batnil hut, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Yang artinya, doa Dhunnun yaitu Nabi Yunus ketika berdoa di dalam perut ikan adalah La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, sesungguhnya tidak ada seorang muslim yang berdoa dengan doa Nabi Yunus tersebut kecuali Allah akan kabulkan doanya. Hadits riwayat At-Tirmidzi, Ahmad, Hakim, dan dia sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tugasnya, tuliskan kembali materi hari ini tentang adab berdoa di buku tulis ya. Semangat semua. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.